Masih di Adiusia bersama saya Reza Siregar. Pemirsa, akibat cuaca buruk, sebuah kapal tanker mengalami kebocoran usai terhantam ombak dan bergeser menabrak tanggul di perairan Jakarta Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sebanyak 18 orang kru kapal berhasil dievakuasi petugas gabungan ke kapal Bakamla. Inilah upaya penyelamatan yang dilakukan petugas gabungan setelah mendapat laporan adanya kapal yang mengalami kebocoran dan langsung menuju ke lokasi berusaha menyelamatkan kru kapal di perairan Jakarta Tanjung Priuk, Jakarta Utara sore tadi. Kapal tanker MT SB5BSI mengalami pergeseran akibat angin kencang dan gelombang tinggi saat berlabuh di Boy Timur, Pelabuhan Tanjung Priuk, kemudian mendarat hingga ke area Breakwater Boy Timur, Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sebanyak 17 kru kapal dan 1 kapten berhasil diselamatkan petugas gabungan dengan menggunakan 4 buah kapal petugas terhadap kru kapal tanpa muatan tersebut. Hari ini pada pukul 17.05, tim SAR gabungan yang terdiri dari ada KSOP dan juga dari Polair dan tim SAR gabungan lainnya berhasil melakukan evakuasi 18 orang dalam keadaan selamat dan dibawa ke Panduan Kepelabuhanan. BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini akan terjadi angin kencang di perairan Teluk Jakarta dan Jawa Barat yang akan berlangsung 5 hingga 8 Februari 2025. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Banjir hampir 1 meter merendam kawasan underpass Matraman, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Matraman sempat ditutup total. Hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota sejak malam tadi mengakibatkan underpass Matraman, Senen, Jakarta Pusat terendam banjir pada Sabtu pagi. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter membuat arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Matraman sempat ditutup total lantaran tak ada satupun pengendara yang bisa melintas. Menggunakan 2 unit pompa, petugas gabungan langsung berjibaku melakukan penyedotan air yang merendam underpass. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga diakibatkan lantaran kurang optimalnya fungsi pompa yang berada di underpass Matraman. Banjir juga berimbas pada permukiman warga di RT 009 RW 02 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Meski terganggu, namun warga terpaksa harus menerobos banjir untuk bisa beraktivitas keluar rumah. Warga memilih bertahan di rumahnya masing-masing dan hanya kendaraan mereka yang terlihat sudah dievakuasi ke daratan yang lebih tinggi. Banjir setinggi 60 cm ini pemirsa diperparah dengan luapan air kali Mukervart. Data dari BPBD DKI Jakarta, ada sekitar 11 RT dan 4 ruas jalan di Jakarta Barat yang terendam banjir. Yang semalam itu jadinya banjir. Ada luapan dari kali? Kayaknya enggak sih, soalnya airnya bening. Kalau dari kali itu biasanya lebih butek lagi sih airnya. Semenjak ada pompa air jadi cepat sih surutnya. Biasanya kan berhari-hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan selama beberapa hari ke depan, cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia. Berdasarkan data BMKG, wilayah yang intensitas hujan tinggi berada di wilayah Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara.
Kalau dilihat dari kondisi cuaca beberapa hari kemarin, memang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat memang terjadi di sebagian wilayah di Indonesia. Bahkan untuk Jakarta sendiri hujan di dini hari masih sering terjadi ya. Kalau dilihat dari beberapa hari kemarin memang masih terlihat ada siklon tropis Thalia ya untuk wilayah perairan Samudra Hindia Selatan Banten yang saat ini bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Dan kalau dibilang pengaruhnya siklon tropis Thalia sudah tidak berpengaruh untuk cuaca di wilayah Indonesia. Namun untuk ketinggian gelombang masih cukup berpengaruh ya untuk perairan wilayah Indonesia. Selain itu kalau dilihat dari pengaruh lainnya, angin monsun baratan yang juga membawa angin kencang ke sebagian wilayah Indonesia bagian selatan, serta massa udara dingin yang dibawa dari sorokan dingin dari wilayah Asia masih turun hingga ke wilayah di Pulau Jawa maupun hingga Nusa Tenggara untuk beberapa hari ke depan ini yang memicu cuaca masih cukup buruk untuk. Dan untuk mengetahui kondisi banjir di Rawabuaya, Jakarta Barat, sudah bergabung bersama kami rekan Hadisti di sana melalui sambungan telepon. Selamat siang Hadisti, bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Terkait dengan kondisi banjir di kawasan pemukiman Rawabuaya hingga saat ini sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, banjir ini masih mengenangi pemukiman warga di kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat ini. Kurang lebih ada 14 RT di RW 2 yang tergenang banjir hingga saat ini. Ketinggian banjir ini bervariasi mulai dari 30 cm hingga terparah 60 cm, di mana ini dapat dilihat di layar kaca Anda bagaimana genangan ini kurang lebih mencapai setinggi lutut orang dewasa. Dan tentunya ini terlihat bagaimana kondisi air memasuki rumah ataupun juga pemukiman warga dan juga menggenangi sejumlah kendaraan yang terparkir di kawasan ataupun juga pemukiman warga. Adapun penyebab dari banjir ini terjadi karena curah hujan yang tinggi sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi. Dan selain itu juga luapan kali yang ada di sekitaran Rawabuaya ini juga menyebabkan kondisi genangan air ini cukup parah. Dan tentunya kondisi ketinggian banjir ini cukup mengganggu aktivitas warga setempat, mulai dari aktivitas kerja, kemudian untuk melakukan aktivitas sekolah dan juga aktivitas sehari-hari lainnya. Reza dan juga pemirsa, meskipun genangan banjir di sini tergolong cukup tinggi, namun warga sekitar tampaknya ini memilih untuk tidak mengungsi dan hanya menunggu air surut. Dan menurut warga juga banjir ini sering melanda di kawasan ini dan biasanya banjir ini akan surut dalam waktu 24 jam. Namun sejauh ini kami memantau tidak ada upaya lebih yang dilakukan oleh warga sekitar untuk menanggulangi genangan, Reza, di mana warga ini hanya menunggu genangan banjir ini surut dan memanfaatkan pompa air yang mengalirkan air ke kali di kawasan Rawabuaya ini. Reza. Baik, terima kasih Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Rawabuaya, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sementara itu lebih dari sepekan banjir masih merendam ratusan rumah di Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Korban banjir kini mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Meluapnya Sungai Kalemsema membuat 600 rumah warga di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Subang terendam banjir. Banjir kali ini merupakan yang ketiga kalinya sejak 10 hari terakhir. Meskipun banjir kini mulai surut, namun warga telah kesulitan mendapatkan air bersih. Warga terpaksa mencuci pakaian di genangan banjir di depan rumahnya. Cuci piringnya pakai air ini, nggak ada air bersih apa gimana? Nggak ada. Udah berapa hari ini di sini gini? Udah lama. Teteh nggak ngungsi? Enggak, nanti fungsinya. Sementara bantuan dari pemerintah kini mulai turun. Bantuan diserahkan ke tiap rumah korban banjir oleh petugas desa dan BPBD Subang. Pihak BPBD Subang mengimbau kepada korban banjir agar tetap tenang dan tidak panik. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan Juanda, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kakor Lantas Polri Brigjen Polisi Agus Suryo Nugroho melakukan survei jalur mudik Lebaran 2025. Masih terdapat jalan berlubang yang bisa berpengaruh pada arus mudik balik mendatang, terlebih saat dilakukan lajur satu arah di ruas tol Trans Jawa. Kakor Lantas Polri Brigjen Polisi Agus Suryo Nugroho meninjau sejumlah titik di ruas jalur nasional, jalur Pantura Simpang 3 Pejagan, ruas tol Trans Jawa, dan Jalan Nasional Semarang hingga Brebes, Jawa Tengah. Dari hasil survei, ruas tol Trans Jawa kondisinya masih bagus. Namun di wilayah Semarang, Batang, Pekalongan hingga Kabupaten Tegal masih ditemui jalan rusak dan berlubang. Kondisi tersebut bisa berpengaruh terhadap kelancaran arus mudik Lebaran mendatang. Terlebih saat dilakukan lajur satu arah ke arah Semarang di ruas tol Trans Jawa. Untuk jalur nasional yang berada di wilayah Brebes cukup bagus, tidak terlalu banyak yang berlubang karena ada yang jalan tol dicor. Tetapi yang di wilayah Semarang, Batang hingga Pekalongan Tegal itu masih banyak cukup jalan yang rusak, jalan berlubang. Tentunya ini nanti berpengaruh pada saat operasi ketupat. Para pengguna jalan diharapkan bisa memperhitungkan jarak tempuh dengan waktu istirahat, serta waspada kondisi jalan yang dilewati. Dari hasil evaluasi operasi ketupat Lebaran pada tahun lalu, banyak kecelakaan disebabkan karena kecepatan tinggi, pengemudi mengantuk, dan kurang menguasai kondisi medan jalan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.